Juwon dikejutkan karena anaknya dikelilingi banyak orang pun sempat panik. Namun kekhawatiran itu tidaklah benar. Ternyata mereka berkumpul karena mengagumi kecantikan putrinya. Bahkan, dia sendiri terpesona melihatnya. Matanya yang coklat, bibirnya yang mungil, dan pipi yang merah merona, yang membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Saat masih mengagumi kecantikan anaknya, si Juwon malah kena geplak salah satu pegawai di salon itu. Karena Juwon melakukan kejahatan karena menyembunyikan kecantikan putrinya itu di balik rambutnya. Bukan cuma itu, ia juga dimarahi agar menjaga putrinya dengan baik. Melihat ayahnya yang kena marah ibu-ibu komplek, sontak Yundo langsung marah dan membela ayahnya. Namun, Juwon menjelaskan jika Juwon tidak apa-apa. Namun, jauh dalam hatinya, ia merasa tersentuh karena baru kali ini ada yang membelanya. Kemudian, sesi potong rambut Yundo pun dilanjutkan yang sempat terhenti karena semua orang mengagumi kecantikan Yundo. Yundo juga ingin potong rambut seperti putri. Namun ketika akan mulai, Yundo merasa takut. Dengan kelembutan Juwon seketika membuat Yundo tenang. Setelah selesai dipotong, semua orang langsung terpesona akan hasilnya. Bukan karena potongan rambutnya, namun karena kecantikan Yundo yang seperti Tuan Putri. Bahkan ada yang ingin memfotonya. Namun karena Juwon tidak nyaman, ia pun menolaknya. Setelah pembayaran, Juwon diberi kartu nama agar nantinya Yojian yang memotong rambut Yundo bisa memotong rambut Yundo lebih cantik lagi. Di perjalanan, Juwon bingung karena mulai besok ia harus masuk kerja di Toseraba. Sementara ia harus lebih banyak menghabiskan waktu dengan Yundo. Ia ingin tahu keadaan sang anak. Ia juga mengajak Yundo untuk ke rumah sakit memeriksa keadaan anaknya. Yundo sempat menolak, namun Juwon terus meyakinkannya, dan akhirnya Yundo menurut. Sesampainya di rumah sakit, para resepsionis terpesona melihat kecantikan Yundo. Juwon menyuruh Yundo agar menyapa mereka. Namun ketika Yundo melakukan apa yang dikatakan ayahnya, sontak langsung membuat para pegawai itu makin terpesona akan kecantikan Yundo. Saat pemeriksaan, Juwon ingin memeriksa menyeluruh, namun saat dokter ingin memeriksa perut Yundo langsung menolaknya. Karena terus menolak, akhirnya dokter memaksa Yundo untuk memeriksanya. Meskipun Yundo sampai mengamuk, bahkan menangis. Kemudian alangkah terkejutnya mereka setelah melihat tubuh Yundo. Ternyata badannya penuh dengan memar. Sontak membuat Juwon marah. Ia bertanya-tanya mengapa Yundo tidak menunjukkan rasa sakitnya. Namun melihat putrinya yang menangis, ia menghentikan pemeriksaannya. Namun dokter dan asistennya menatap tajam Juwon. Seketika Yundo berlari ke Juwon sambil menangis. Ia takut dibenci Juwon dan tidak bisa jadi tuan putri karena memarnya. Mendengar hal itu, Juwon langsung menjelaskan kepada Yundo jika ia tidak membencinya, ia akan tetap menjadi tuan putri kesayangannya. Sambil berlinang air mata, Yundo bilang ke keluarga. Dengan kata itu, Juwon pun meyakinkan Yundo. Setelah beberapa saat, Juwon menjelaskan kepada dokter tentang situasi dan apa yang terjadi pada Yundo. Jika tidak menjelaskan, mungkin saja akan membuat situasinya lebih gawat. Mendengar cerita Juwon, para dokter pun merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada mereka. Sesampainya di rumah Juwon akan memandikan Yundo, namun terlihat Yundo masih enggan untuk memperlihatkan memar di tubuhnya. Namun Juwon terus meyakinkan Yundo dan sesi mandi bersama pun dilewati dengan sangat seru. Mereka bermain dan saling menyirami salah satu sama lain. Setelah mandi, Juwon mengobati memar yang ada di tubuh Yundo dan ia juga memasak untuk Yundo. Tidak hanya itu, Juwon juga mengajari banyak hal pada Yundo, seperti menyikat gigi sebelum tidur dan juga hal lainnya. Namun saat Juwon menyuruhnya untuk tidur, Yundo malah bertanya apakah ia boleh tidur di sebelah Juwon. Sungguh sangat menyayat hati. Setelah Juwon mengatakan ya, terlihat Yundo sangat gembira, bahkan ia langsung tertidur. Juwon juga berjanji pada dirinya agar bisa hidup lebih baik ke depannya bersama Yundo. Namun, sesaat ia baru ingat jika besok ia harus masuk kerja. Ia pun memutuskan untuk menghubungi jasa penitipan anak. Namun karena ia memerlukannya hari ini, ia ditolak. Setelah beberapa kali menghubungi, akhirnya ia pun menemukannya. Namun ia perlu beberapa hari agar bisa masuk ke TK tersebut. Namun masalahnya kembali muncul, yaitu biaya masuk penitipan anak sebesar 330.000 won. Itu setara dengan upah kerjanya di minimarket.
Keesokan harinya, Jiwon membawa Yundo ke tempat kerjanya. Sesampainya di minimarket, tempat Jiwon bekerja, teman kerja Jiwon langsung terpana melihat kecantikan Yundo. Bukan hanya itu, pengunjung yang datang juga selalu terpesona melihat Yundo. Ditambah, Yundo juga membalas mereka dengan senyumannya yang membuat para pengunjung makin terpesona akan kecantikan Yundo. Kemudian, salah satu pengunjung memberikan sebuah sosis kepada Yundo. Saat ia memakannya, Yundo langsung menyukainya, bahkan Jiwon yang melihatnya juga berjanji akan membelikannya lagi. Karena terlihat Yundo kecewa setelah sosisnya habis. Tiba-tiba, grup WA Jiwon ramai membicarakan seorang anak lucu yang di salah satu YouTube. Namun ketika Jiwon menontonnya, ia merasa jika Yundo lebih lucu daripada mereka. Jadi ia berhenti menontonnya dan memilih melihat Yundo. Beberapa saat kemudian, manajer toko datang. Bukan hanya ingin mengecek tokonya, ia juga ingin melihat anak yang dibawa Jiwon. Karena sebelumnya ia meminta izin untuk membawa seorang anak kecil ke tokonya. Namun saat manajer itu menanyakan keberadaan Yundo, ternyata Yundo sudah menghilang. Rupanya dia pergi mengambil sosis dan membawanya ke Jiwon. Jiwon sedikit panik karena ada manajernya. Namun ternyata manajernya malah memberikan sosis itu kepada Yundo. Ia juga akan mendiskusikan dengan istrinya perihal Jiwon. Bukan untuk memarahinya, namun untuk menaikkan gaji Jiwon. Karena kesenangan, Jiwon mengajak Yundo bermain pesawat terbang, bahkan keterusan. Tak lama, ada seorang pengunjung dengan bau rokok yang menyengat, membuat Yundo sedikit ketakutan. Itu juga yang membuat Jiwon memutuskan untuk berhenti merokok. Tiba saat makan siang, Jiwon memilih makanan yang hampir kadaluarsa, karena itu akan gratis jika mereka memakannya. Jiwon juga memiliki makanan yang bernutrisi untuk Yundo, karena dokter bilang jika Yundo pertumbuhannya kurang dari umur seharusnya. Meskipun Yundo ingin memakan sosis, namun Jiwon melarangnya. Ia berjanji jika Yundo makan dengan baik, maka akan memberikannya pas pulang nanti. Saat mereka sedang makan, ada pengunjung datang. Mereka merupakan anak sekolahan. Mereka langsung terpesona melihat Yundo. Bahkan mereka juga bilang baru pertama kali melihat anak secantik ini di kompleknya. Mereka juga berniat untuk mengunjungi minimarket lagi dengan membawa teman-temannya lagi. Namun, Jiwon bilang jika Yundo ikut dengannya hanya beberapa hari. Mereka pun akhirnya pergi. Tak lama nenek Jiwon menelponnya. Nenek menyuruh Jiwon dan Yundo untuk datang ke rumahnya. Jiwon berpikir jika neneknya itu membencinya, karena ibunya meninggal setelah melahirkannya. Meskipun begitu, neneknya selalu membantunya. Tetapi Jiwon selalu menolaknya, apalagi bantuan berupa uang. Setelah selesai menelpon, Yundo terlihat marah karena neneknya memarahi ayahnya. Namun Jiwon jika tidak apa-apa, tapi jauh di lubuk hatinya. Namun Jiwon bilang, jika tidak apa-apa, tapi jauh di lubuk hatinya ia merasa senang karena Yundo membelanya.